Pria tersakiti. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 386-390. Aku pergi. Episode 386. Kecuali Billy mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Ye lagi, Jeannie tidak akan pernah menghormatinya. Billy berkata dengan dingin, singkatnya, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyesali Hana lagi, aku pergi. Billy berkata, dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, pintu kamar hotel yang baru saja ditutup belum lama ini tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Istri, buka pintunya. Baik Billy dan Jeannie membuka mulut karena terkejut, Liu Yuze yang kembali. Itu suara Liu Yuze. Wajah Jeannie tiba-tiba berubah ketakutan. Ekspresi itu persis sama seperti ketika dia bertemu Billy ketika dia membuka kamar dengan Fang Chao di Yunsu Jiahua Hotel. Billy, beruntung, melihat ekspresi Jeannie lagi. Mau tak mau dia memikirkan itu lagi, dan terkadang dia memimpikannya pemandangan yang membangunkannya. Hanya saja terakhir kali, Billy berada di luar hotel, dan dialah yang menangkap pemerkosaan itu. Tapi kali ini, Billy ada di hotel, dan dia menjadi Fang Chao pada waktu itu. Billy melirik Jeannie, dia mengenakan gaun tidur suspender tipis, dan dia sangat cantik dan mempesona. Jika Liu Yuze masuk saat ini dan melihat Billy dan Jeannie, dia pasti akan berpikir bahwa keduanya berselingkuh. Jeannie secara alami memikirkan ini juga. Jadi dia panik. Pada awalnya, ketika Billy menemukan perzinahan Jeannie, dia hanya terkejut sesaat, dan detik berikutnya, dia memperlakukan Billy seolah-olah itu bukan apa-apa, dan menegur Billy secara bergantian. Namun, hari ini berbeda. Dia tidak boleh menyinggung Liu Yuze. Begitu Liu Yuze tahu bahwa dia telah mengkhianatinya, keluarga Liu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, seluruh keluarga kerajaan mereka akan terlibat. Jeannie dengan cepat menarik Billy dan berbisik, Billy, suamiku kembali, cepat dan cari tempat untuk bersembunyi, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jika dia melihat kita seperti ini, dia pasti akan salah paham. Billy ragu-ragu apakah akan membantunya. Faktanya, Liu Yuze berhubungan dengan Jeannie selama pernikahan Billy dan Jeannie, dan Billy seharusnya menempatkan orangnya sendiri di belakangnya. Namun, jika Liu Yuze salah paham tentang apa yang terjadi padanya dan Jeannie, maka Liu Yuze pasti akan memberitahu Hana tentang hal itu. Pada saat itu, jika Hana bertanya pada Billy, bagaimana Billy harus menjawab? Ya, Billy tidak melakukan apapun dengan Jeannie hari ini, tetapi bagaimana dengan hari yang lain? Billy tidak bisa berbohong kepada Hana. Begitu dia diberitahu bahwa dia benar-benar kasihan padanya dan tidak percaya padanya, dia pasti akan sangat sedih. Tolong. Jeannie tampak menyedihkan. Bersembunyi. Episode 387. Billy mengangguk dan berkata, oke. Dia tidak di sini untuk membantu Jeannie, tetapi untuk mencegah Hana sedih. Jeannie akhirnya menghela nafas lega, menarik Billy ke sisi tempat tidur, menunjuk ke kepala di bawah tempat tidur, dan berkata, bersembunyi di bawah tempat tidur. Billy segera menolak, aku tidak ingin bersembunyi di bawah tempat tidurmu. Dalam pandangan Billy, ini adalah hal yang sangat memalukan. Kalau begitu sembunyi di lemari. Jeannie menempatkannya di lemari di sebelah tempat tidur lagi. Istri, apakah kamu di sana? Di luar pintu, Liu Yuze berteriak lagi. Cepat, cepat, masuk. Jeannie mendesak, tetapi untungnya, lemari pakaian di kamar presiden sangat besar, sehingga Billy dapat dengan mudah menyembunyikannya. Kamu bersembunyi di lemari, jangan berisik, jadi semuanya baik-baik saja. Jeannie memperingatkan Billy lagi. Mengerti. Billy menutup lemari dan bersembunyi dengan tenang di dalam. Begitu dia jatuh ke ruang gelap kecil, Billy mencibir dalam hatinya untuk sementara waktu, keturunannya yang bermartabat dari keluarga Ye, hari ini bersembunyi di lemari kamar hotel orang lain, menyembunyikannya sebagai kekasih, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Jeannie sudah bergegas ke pintu untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, Liu Yuze bertanya dengan tidak sabar,
mengapa lama sekali untuk membukanya? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Liu Yuze terkejut di tempat ketika dia melihat pakaian Jeannie, istri, kamu sangat cantik. Untuk bertemu Billy, Jeannie berpakaian dengan hati-hati, jadi bahkan jika Liu Yuze bertemu dengannya setiap hari, dia kagum. Istri, kapan kamu membeli baju tidur ini? Mengapa aku tidak melihat kamu memakainya sebelumnya? Liu Yuze bertanya. Billy bersembunyi di lemari dan mendengar pertanyaan Liu Yuze, dan berkata pada dirinya sendiri, saya membeli gaun Jeannie untuknya di awal. Setelah dia menikah dengan Liu Yuze, dia tidak membuangnya, dan dia bahkan tidak memakainya di depannya. Billy sedikit terkejut. Jeannie ragu-ragu dan bertanya, suamiku, mengapa kamu kembali begitu awal? Ini baru jam 10, tidakkah kamu ingin bermain sampai jam 12? Liu Yuze tidak menjelaskan, memandang Jeannie seperti peri, dan langsung memeluknya. Hei, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku turun. Jeannie sangat ketakutan, karena Liu Yuze memeluknya dan berjalan masuk. Kamu belum menjawabku. Episode 388. Semakin jauh Anda masuk, semakin dekat Anda dengan Billy. Billy juga merasakan bahwa Liu Yuze dan Jeannie datang ke arahnya. Dia juga menjadi sedikit gugup. Namun, Liu Yuze jelas tidak menyadari bahwa ada pria lain di ruangan itu sekarang. Dia memeluk Jeannie hanya untuk membawanya ke tempat tidur. Mendengar suara itu, Billy sudah menebak apa yang akan dilakukan Liu Yuze. Namun, Jeannie mendorong Liu Yuze pergi dan berkata, kamu belum menjawabku, mengapa kamu kembali sepagi ini? Liu Yuze berkata, aku akan kembali untuk mengambil sesuatu. Setelah dia selesai berbicara, dia memikirkan seorang pangeran, Jiayu Fangze. Ambil apa? Jeannie terus mendorong Liu Yuze menjauh. Liu Yuze berkata dengan ambigu lagi, kuncinya. Kunci apa? Jeannie terus bertanya. Liu Yuze berkata, kunci ke lapangan golf Sesan. Jeannie tahu bahwa Liu Yuze dan teman-temannya sering bermain di lapangan golf Sesan. Kunci lapangan golf. Jeannie terus bertanya. Liu Yuze jelas menjadi ragu-ragu, tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia berkata. Ada loker pribadi untuk beberapa dari kita di sana, dan kuncinya ada padaku. Kaizi akan kembali ke China besok pagi dan pergi untuk mengambil sesuatu dari loker, jadi aku kembali khusus untuk mengambilnya dan memberikannya. Itu padanya. Jeannie menjadi penasaran, kabinet pribadi. Apa isinya? Tidak hanya Jeannie yang penasaran, tetapi bahkan Billy merasa sangat aneh ketika mendengarnya. Loker pribadi apa yang akan ada di lapangan golf? Bahkan jika ada, mengapa beberapa dari mereka berbagi satu? Dan hanya ada satu kunci, hanya di satu tangan. Billy menduga bahwa Liu Yuze mungkin memiliki rahasia dengan teman-temannya, dan dia selalu ingin menggunakan cara yang sah untuk menghukum Liu Yuze. Jadi, Billy perlahan membuka lemari, memperlihatkan celah, untuk melihat ekspresi Liu Yuze. Billy telah mempelajari tampilan kain kabung, dan dia juga telah belajar membaca dengan ekspresi mikro. Dia dapat menyimpulkan apakah yang dikatakan Liu Yuze benar atau salah melalui perubahan ekspresi Liu Yuze. Liu Yuze ragu-ragu dan berkata, ini hanya beberapa barang mewah yang kami bawa kembali dari seluruh dunia. Billy menyimpulkan dari ekspresi Liu Yuze bahwa dia berbohong. Sepertinya perlu untuk memeriksa lemari mereka setelah kembali ke China. Billy diam-diam berkata. Perasaan runtuh di hatinya. Episode 389. Pada saat ini, dia masih sangat bahagia, dia bersembunyi di lemari dan menemukan sedikit rahasia Liu Yuze. Dan rahasia kecil ini dapat membuat Liu Yuze dan bahkan keluarga Liu menjadi jelek. Namun, di detik berikutnya, dia melihat melalui celah di kabinet bahwa Liu Yuze telah dengan paksa mencium Jeannie. Melihat adegan ini, Billy merasakan perasaan runtuh di hatinya. Awalnya, Liu Yuze dan Jeannie adalah suami dan istri, dan mereka baik-baik saja. Namun, pada saat ini, Billy masih merasa bahwa dia masih suami Jeannie, dan dia tidak tega melihat wanitanya bercumbu dengan pria lain. Dan Jeannie tidak menolak lagi, mungkin karena dia takut jika dia menolak lagi, itu akan menyebabkan kecurigaan Liu Yuze. Billy mengepalkan tinjunya, pada saat ini, dia benar-benar ingin membuka pintu lemari, berjalan mendekat, dan meninju wajah Liu Yuze. Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat,
kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melawan Liu Yuze sekarang? Liu Yuze adalah suami Jeannie, Jeannie tidak ada hubungannya denganku sekarang. Billy menghibur dirinya sendiri seperti ini, mencoba menenangkan hatinya yang gila. Namun, Billy berpikir bahwa selama Jeannie adalah istrinya, apakah dia juga hidup seperti ini dengan Liu Yuze? Memikirkan foto-foto ini, yang pernah muncul selama pernikahan Billy dan Jeannie, Billy mengepalkan tinjunya lagi dan ingin bergegas keluar untuk melawan Liu Yuze. Namun, dia menahan lagi. Bagaimana setelah pertarungan? Begitu Hana tahu bahwa aku bersembunyi di lemari kamar hotel mereka, penjelasan apapun tidak akan berguna. Dengan cara ini, Billy menghabiskan 10 menit tersulit dalam hidupnya. 10 menit kemudian. Oke, saatnya kamu pergi, Kaizi dan yang lainnya masih menunggumu. Jeannie mengangkat gendongan dan mendesak Liu Yuze untuk pergi. Liu Yuze menyeka lipstik di mulutnya dengan puas. Oke, kalau begitu aku pergi, tunggu sampai aku kembali di malam hari untuk melanjutkan. Haha, Billy benar-benar idiot, apa bagusnya wanita 30 tahun Hana, dia tidak sebagus kamu, Jiaxuan. Ketika Jeannie mendengar Liu Yuze memarahi Billy tiba-tiba, dia panik, Billy masih bersembunyi di lemari. Baiklah, ayo pergi. Jeannie bangkit dan mendorong Liu Yuze keluar, karena takut Billy akan keluar dari kabinet dan memukuli seseorang. Setelah Liu Yuze pergi, Billy keluar dari kabinet. Jeannie menemukan bahwa ekspresi Billy telah sangat berubah. Dia tampak serius, tetapi dia tidak marah, tetapi dia sangat marah. Billy pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jeannie meraih Billy dan berkata, "Hei, jangan terburu-buru pergi. Jika kamu pergi sekarang, Liu Yuze mungkin akan melihatmu. Tunggu beberapa menit lagi, oke?" Billy duduk di sofa, masih diam. Jeannie tersenyum ketika dia melihat ekspresi Billy. Billy, apakah kamu cemburu ketika melihat aku dan Liu Yuze bermesraan? Billy mencibir, ini benar-benar lucu, cuka apa yang saya makan. Anda dan Liu Yuze adalah suami dan istri, Anda dapat bercumbu sebanyak yang Anda inginkan, dan saya hanya akan menonton kesejahteraan gratis. Jeannie juga tersenyum, masih keras kepala, aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun, apakah kamu cemburu atau marah, jadi aku tidak bisa melihatnya. Kamu jelas masih menyukaiku, kan? Karena itu, Jeannie mengambil inisiatif untuk mencium Billy. Kamu sangat menjijikkan. Episode 390. Billy segera bangkit dari sofa dan mendorong Jeannie pergi dengan jijik, bah. Jeannie, kamu sangat menjijikkan. Kamu menciumku tepat setelah kamu mencium Liu Yuze. Jeannie juga sangat marah. Kali ini bahkan lebih ekstrim, aku menciumnya, dan dia masih ingin muntah dan merasa mual. Jeannie berkata dengan marah, Billy. Kamu adalah seorang kurir dan makan nasi lembut, mengapa kamu membenciku? Ya, aku menceraikanmu karena kamu miskin, keluargamu tidak menginginkanmu lagi, dan aku menikahi Liu Yuze karena dia lebih kaya darimu. Tapi bagaimana denganmu? Bukankah karena dia kaya kamu bersama Hana? Kamu dulu makan nasi lembutku dan menjadi menantu keluarga Wang kami. Sekarang kamu makan nasi lembut Hana. Apakah kamu masih ingin menjadi menantu keluarga Qin? Billy juga diprovokasi oleh Jeannie, dan menjawab, ya, itu menurut saya. Saya hanya suka makan nasi lunak, saya tidak punya uang, saya hanya suka menjadi menantu. Percuma saja. Anda sebaiknya menjalani seluruh hidup Anda. Jangan menyukai saya. Karena kita berdua bersama pasangan kita saat ini karena uang, mari kita lihat, nasi keras dan nasi lunak, siapa yang bisa bertahan lebih lama. Setelah berbicara, Billy sangat marah sehingga dia langsung meninggalkan kamar hotel. Dia ingin berurusan dengan Liu Yuze, dan dia ingin membalas dendam pada Jeannie. Dia ingin angin musim semi keluarga Liu menghilang di industri pengiriman ekspres domestik. Dalam beberapa hari berikutnya, Billy dan Hana, Jeannie dan Liu Yuze menonton pertandingan di tempat olimpiade yang berbeda. Saya bertemu beberapa kali selama periode ini, tetapi Hana dan Liu Yuze tidak tahu apa yang terjadi pada Billy dan Jeannie malam itu. Lebih dari 10 hari kemudian, ketika Agustus akan segera berakhir, Billy dan Hana terbang kembali ke Tianhai. Mereka tidak kembali sendirian, tetapi dengan 1000 wanita yang belum menikah dari negara pulau. Baileys memberi mereka paspor,
visa Z, dan upah yang dijanjikan, serta akomodasi, melatih mereka dalam bahasa Cina, dan bahkan mengajari mereka cara mengendarai sepeda listrik Del, tetapi itu menghabiskan banyak uang. Segera, kemampuan Bailey untuk membakar uang akan mengejutkan seluruh lingkaran bisnis Huaguo. Dengan cara ini, setelah 1 bulan pelatihan, waktunya telah tiba untuk musim gugur emas Oktober, suatu sore yang cerah. Kota Tianhai, sebuah komunitas biasa, seorang otaku yang pekerjaannya adalah pembawa berita game, ingin mengirim ekspres ke ibu kota, jadi dia memilih Baileys Express, yang biasanya digunakan olehnya, dan harganya relatif murah, dan memesan di ponsel. Tak lama, dia mendengar ketukan di pintu. Pria itu membuka pintu dan melihat seorang wanita cantik dengan kimono. "Halo, Tuan, Anda sangat kasar." Mendengarkan aksennya adalah seorang wanita pulau. Dia mengenakan overall bergaya kimono khusus. Dia menyapa pria dan membungkuk dengan sopan. Tidak mungkin, penduduk pulau hanya suka membungkuk. Ini membuat otaku tersanjung, dan dia dengan cepat membungkuk malu-malu sebagai balasan. "Lalu, Nona, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menemukan tempat yang salah?" Otaku ini bahkan tidak mengenal beberapa wanita di China, apalagi beberapa gadis cantik dari luar negeri. Gadis pulau itu menjawab dalam bahasa Mandarin yang cukup fasih, "Saya kurir Bailey Express, Pak, apakah Anda ingin mengirim sesuatu?" Pria itu tertegun di tempat, bagaimana situasinya? Mengapa kurir Bailey Express menjadi wanita pulau yang cantik dengan kimono? Ya, bahaya. Jawab pria itu malu-malu. Gadis pulau itu hanya tahu sedikit bahasa Cina, tetapi ini tidak menghalangi pekerjaannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan hanya perlu memindai alamat yang diberikan oleh pria itu, dan perangkat lunak akan secara otomatis mengidentifikasi alamat dan nomor telepon tertentu. Kemudian, gadis pulau memasukkan barang-barang yang ingin dikirim pria itu ke dalam tas ekspres, dan bertanya dengan sopan, "Terima kasih, Pak, atas dukungan Anda terhadap Baileys Express. Apakah Anda ingin tahu tentang berenang dan kebugaran?" Otaku itu tertegun sejenak, "Saya pergi, mengapa kurir masih mempromosikan gym?" Iya, kata otaku itu lagi dan lagi.